Halo, jumpa lagi di podcast diskusi buku Freedom Institute bersama saya Ahmad Sahal dan Rizal Malarangeng. Halo Celi, Apa kabar, Hal? Di sini bukan cuma diskusi buku, tapi pemikiran juga. Pokoknya tokoh, diskusi ide Cel, diskusi tokoh dan ide-ide. peristiwa sejarah. Betul, betul, betul. Nah, ini yang akan kita bicarakan ini Cel, ini kan tentang pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun ini. Ya, Ya, kan ada tiga pemenang hadiah Nobel, Acemoglu, Johnson, and Robinson. ya, sangat terkenal, EJR ya. sangat terkenal. Ya, dan yang menarik adalah timbangan dari Komite Nobel itu sendiri. Mereka bilang bahwa tiga orang ini mendapatkan hadiah Nobel karena risetnya, studinya mengenai dalam bahasanya Komite Nobel, how institutions are formed and affect prosperity. Ya, Bagaimana institusi-institusi itu dibentuk atau terbentuk dan berpengaruh terhadap prosperity, terhadap kemakmuran. Hadiah Nobel diberikan kepada kepada ekonom yang concernnya itu tentang sejarah, sejarah ekonomi, gitu ya, tentang kenapa negara itu bisa prosper dan kenapa negara lain bisa miskin, gitu. ya, Gimana catatan Celi tentang hadiah Nobel saat ini, Cel, tentang ekonomi itu? ya. Tentu saja kita senang ya orang penghargaan tertinggi ya dalam bidang akademis, dalam bidang keilmuan, Nobel Prize, dan ini dalam ilmu ekonomi. Dan biasanya kan kalau ilmu ekonomi yang paling modern kan regresi, statistika, formula matematik. Tetapi kali ini ya tetap ada dalam jurnal-jurnal tulisan mereka yang sangat produktif memakai pendekatan itu formula, tetapi kan pembuktian sejarah institusi kan, jadi sejarah dan regresi lah kira-kira gitu. Tetapi Hmm. itu kan di jurnal-jurnal karya-karya ilmiah mereka bertiga. Dan kita senang bahwa Nobel ini seperti itu kadang-kadang dikasih yang benar-benar apa namanya eh, dengan pretensi sains yang pasti, tetapi kadang-kadang ya diberikan kepada orang seperti Acemoglu dan kawan-kawan yang ada sejarah, ada institusi besar, big ideas economics lah kira-kira kayak gitu. Kan memang bukan pertama kali kan, pernah diberikan juga Douglas North. Kemudian kalau yang saya paling suka tahun 76 diberikan kepada Friedrich Hayek dan bersamaan Hmm. dengan Gordon Mildan. Jadi dua-duanya bukan ahli statistika atau regresi ya, tetapi kan kayak Hayek lebih philosophy of economics lah kalau gitu, political economy, filosofi. Gordon Mildan kan seseorang yang menulis tentang ekonomi pembangunan di dunia ketiga di India, di Amerika. Nah, kalau itu sih saya kira banyak ilmuwan politik dan sejarawan senang dengan Hmm. hadiah Nobel Ekonomi tahun ini. Dan kita lihat bahwa memang mereka sangat produktif ya, terutama Acemoglu dan Robinson ini. Dan mereka menulis buku yang sangat bagus berdua, yang dibaca luas, yang memperkenalkan mereka ke publik, literate public in the world lah ya. Itu kan dua bukunya yang sangat terkenal. Why Nations Fail, yang pertama, yang kalau nggak salah tahun 2012 ya. Hmm. Kemudian Hmm. buku kedua itu The Narrow Corridor tahun Ya, 2019. Jadi dua buku ini memakai pendekatan yang sama, kelembagaan hal, ya. tetapi membahas hal yang berhubungan tapi berbeda. Yang satu soal kemakmuran atau ketidakmakmuran, kenapa negara gagal menjadi kaya dan kemudian kenapa sebagian negara berhasil menjadi kaya. Itu why nations fail. Yang satu soal narrow corridor, itu maksudnya kebebasan. Hmm. Kenapa sebuah negara berhasil mempertahankan kebebasan dan demokratis jangka panjang, kenapa banyak yang gagal mempertahankan kebebasan yang jangka panjang. Jadi bagus dan sangat bermanfaat eh, buat banyak orang untuk memberi inspirasi bahwa ilmu itu bisa didekati dari berbagai macam sudut pandang. Nah, sudut pandang Hmm. kali ini adalah sejarah kelembagaan jangka panjang. Dia tidak Ya, berbicara soal kebijakan spesifik jangka pendek, tetapi long durée. ya. Dan ini kan karena tadi Celi sudah menyebut dua buku yang tadi itu ya, Why Nations Fail dan The Ya, Narrow Corridor. Dan ini kan podcast diskusi buku, Cel.
Jadi kita akan membahas ke Ya, buku tersebut, terutama Why Nations Fail ya, Why Nations Fail karena ya. itu yang membahas soal kaitan antara kelembagaan institusi Ya, dengan prosperity atau kemiskinan gitu. Tapi saya ingin kita bahas soal penulisnya dulu, Ted. ya, Pengarangnya dulu, Acemoglu. ya, Ini Acemoglu itu kan sangat produktif ya. ya, Daron Acemoglu dan Mas Dede Basri, Kate Basri bilang bahwa dia ini nulis di jurnal itu kayak tweet gitu, Dia bisa saking produktifnya. dia bisa nulis jurnal itu 5 kali dalam setahun dan di Iya, itu jurnal kayak kayak dia bergengsi. nge-tweet katanya. Bukan Nah, eh, bukan di Celi predatory journal. bisa memberikan catatan sedikit nggak tentang si Acemoglu ini, Ya, si sosoknya ini? ya, orangnya memang pinter banget ya. Ini kan imigran Turki ya, sama dengan Farid Zakaria Hal, imigran Ya. kemudian memilih naturalisasi jadi warga negara Amerika karena mengajar di MIT. Jadi menjadi American citizens by choice. Hmm. Kemudian dia tapi sekolahnya PhD-nya dari London School of Economics dan dia dapat doktornya pada umur 25 tahun. Katanya yang saya dengar apa namanya disertasinya terdiri dari 7 bab. Kata profesornya, pembimbingnya, ini 25 tahun ya. Kata pembimbingnya bahwa salah satu bab yang paling jelek aja dari 7 bab itu sudah layak menjadi disertasi doktor sendiri gitu. Apalagi jadi memang otaknya sangat encer dan produktif, prolific. Kemudian dari situ dia pindah ke MIT. Sekali lagi di Amerika dia bertemu lingkungan yang sangat bagus. Dia menjadi warga negara di MIT di Boston. Kemudian sambil dia menulis banyak hal dan menulis buku, dia juga menjadi public intellectual hal. Dia memberi komentar tentang negerinya Turki dan dia sukunya Armenia dan dia memberikan concern menulis tentang itu. Dia juga rajin menanggapi penulis lain dalam bentuk resensi. Salah satu yang saya suka resensinya terhadap buku Piketty Hmm. tentang apa inequality. Ini publik intelektual yang sekaligus akademisi ekonom yang tangguh. Kira-kira seperti Paul Krugman Hmm. dalam cara yang berbeda. Sama-sama pemenang Nobel, sama-sama penulis yang prolifik dengan buku-buku yang sangat bagus. Dan kalau ekonomi, salah satu penulis favorit saya untuk yang masalah-masalah aktual, ya Paul Krugman. Nah, kira-kira bentuk lain yang lebih mudah adalah Acemoglu. Kira-kira gitu hal Hmm. orangnya. Nah, tentang bukunya itu sendiri, Cel. Why Nations Fail. Ini menarik untuk kita bahas. Kan di situ intinya kan dia berbicara tentang ada dua tipe institusi, dua jenis institusi ya. Institusi inklusif yang ada apa check and balance, ada partisipasi, ada demokrasi lah gitu ya. Dengan institusi yang eksklusif, yang ekstraktif gitu. Ya, Itu akan menimbulkan dua jenis eh, ekonomi yang berbeda gitu, ya, institusi ekonomi yang berbeda. Bisa dijelaskan nggak, ya. Cel, soal itu, Cel? Ya, baik. Setelah kita kenal orangnya sedikit kan, memang langsung ke bukunya hal. Ya, Pertanyaan bukunya ini pertanyaan historis yang sudah dibahas sejak munculnya ekonomi sebagai ilmu modern. Adam Smith kan bertanya hal yang sama. Kenapa wealth of nations? Kan kalau dia teorinya oke. ya pembagian kerja. Ada pembagian kerja kalau bikin apa namanya jarum dibagi-bagi pekerjaannya. Nah, kalau dari Acemoglu jawabannya kan walaupun bukunya judulnya Why Nations Fail kan by implication kan juga Why Nations are successful. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Gagal itu apa? Menjadi kaya atau tidak menjadi kaya, miskin atau kaya. Gitu kira-kira. Faktor apa yang membuat sebuah bangsa menjadi kaya dalam jangka panjang? Ini kan dia bicara jangka panjang, Hal. Jadi jawaban dia adalah institusi, kelembagaan, dan institusi itu intinya adalah institusi politik yang inklusif atau eksklusif. Inklusif itu Hmm, gampangnya partisipatori, terbuka, bertanggung jawab, ya demokrasi lah. Ya, ya. dan kemudian akibatnya adalah dengan pemerintahan yang terbuka, yang bertanggung jawab, dengan sistem hukum yang terjamin, property rights yang terjamin, maka dunia ekonominya akan terpengaruh jangka panjang menjadi ekonomi yang lebih terbuka dan maju. Kira-kira kayak gitulah. Jadi istilahnya kan tidak lagi ekstraktif, tetapi menjadi industrialisasi lah kira-kira kayak gitu. Nah,
eh, banyak contoh yang dia berikan kan, dia suka memberikan contoh sejarah. Ini kan sejarah jangka panjang dari di Afrika, di Asia, di Eropa, di Amerika gitu. Memang kaum sejarawan sebagian protes sih, potongan. Jadi kayak belanja sejarah nih, kasus-kasus Hmm. sejarah. Kadang-kadang memang terlalu pendek-pendek, mengambil yang cocok dengan cara pandang dia. Tetapi intinya yang dia mau katakan kan bagus sekali sebagai insights jangka panjang ya. Karena kalau kita lihat negara maju yang pertama kali kan Inggris. Maju dalam Hmm. pengertian jangka panjang dan industri. Inggris. Padahal kan bukan Inggris yang pertama masuk dalam the age of commerce. Itu yang membuka lautan Atlantik sampai Pasifik, penjelajahan yang membuka Eropa ke dunia luar untuk mencapai kemajuan jangka panjang itu kan Spanyol dan Portugal. Kan kalau kita lihat bahwa ini kan ini intinya ini kan pada abad 16, 17, 18 hal. Ini kan mulai kemajuan industrialisasi, the state, pembentukan negara. Hmm. Itu kan di tahun-tahun itu tuh negara modern dan industrialisasinya terutama abad 17, 18, 19 kan. Tetapi kan dia bicara asal-usulnya nih. Kenapa negara Inggris dalam hal ini yang pertama kali maju dan kemudian negara lain di Eropa maju. Jadi ini kan little convergence dalam literatur, little convergence dan big convergence di mana semua negara Ya. Eropa maju. Nah, Kenapa kenapa misalnya tidak Spanyol atau Portugal gitu ya, ya? ya kan itu dulu. Nah, padahal kan Columbus, Magellan, Vasco da Gama, de Albuquerque, Prince Hmm. Henry the Navigator kan mulainya di lingkungan Iberia, Spanyol dan Portugal. Mereka yang mengawali. Tetapi kalau kita lihat sejarahnya, mereka gagal. Bukan menjadi yang pertama kali industrialisasi, tapi Inggris. Nah, kenapa? Penjelasannya kan sejarah. Kita lihat bahwa di sini konsepnya Acemoglu kan mereka menjadi negara yang absolutis. Apapun sebabnya. Isabella dan Ferdinand dari Spanyol kan reconquista. Menaklukkan kembali Iberia dari kekuasaan Islam kan ya. Cordoba lah, Sevilla lah. Itu bertahap mereka memurnikan negara dari pengaruh Islam. Orang Islam disuruh jadi Katolik, orang Yahudi pun disuruh kembali jadi ini. Kalau enggak, mereka sebagian melarikan diri. Jadi negara yang absolutis itu ternyata walaupun mereka yang mendahului segala negara di Eropa untuk membuka lautan, membuka dunia, memelopori the age of commerce, ternyata tidak sanggup institusinya untuk bertahan lebih jauh ke arah industrialisasi, ke arah kemajuan yang langgeng. Pertama setelah Portugal dan Spanyol pindahnya ke Belanda. Negara kecil yang nggak penting sebenarnya, tetapi justru karena dia kecil dia waktu itu masih jajahan Spanyol, Belanda itu. Tetapi karena kondisi alamnya yang susah, bertani aja harus nanam laut dengan tanah hal. Banyak pelarian, banyak kaum imigran. Dia jadi kayak Amerika sekarang dalam konteks yang lain. Jadi Hmm. kaum imigran, kaum pelarian, ada pelukis, ada filosof, ada artis. Itu menjadi tempat yang sangat kreatif dan terbuka dan adaptif. Jadi mereka bukan hanya menciptakan teknologi kelautan yang baru mengikuti contoh Portugal dan Spanyol, tetapi di situ lahir para seniman, para filsuf, para political philosopher, political thinker aja yang terusir dari negaranya. Di Inggris waktu itu ada perang sipil, John Locke itu mengungsinya ke Belanda. Jadi Belanda kemudian jadi memasuki golden age yang menggantikan pelan-pelan peran Spanyol dan Portugal. Nah, pertanyaannya Ada juga Spinoza, Cel. ada Spinoza di Spinoza situ, juga. filsuf Ya, Descartes kan juga ke situ dia. Dari iya, iya, Prancis betul. terusir kan ke situ. Jadi Belanda menjadi lahan subur. Untuk beberapa lama di abad ke-16, awal abad 17, bagi ide-ide pembaruan, bagi ide-ide tentang kebebasan, toleransi beragama, bagi ide-ide tentang kebebasan politik. Dan kemudian mereka menemukan satu cara baru dalam commerce, yaitu pasar modal, patung-patungan. Hmm. Jadi kalau di Spanyol dan Portugal, itu para pelaut yang membuka lautan itu diatur oleh negara, pemerintah, raja dan ratu. Diperintahkan. Kalau di Belanda, mereka patungan. Jadi pasar bursa saham mulai dari situ dan mereka mengirim armada, mengirim para explorer. Nah, pertanyaannya
kemudian adalah kenapa dari situ berpindah ke Inggris dan Inggris yang melakukan industrialisasi. Itu pertanyaan sejarah yang paling penting kalau kita mau melihat masalah kemajuan. Gitu ya hal untuk tahap ini. Hmm. Nah, bagaimana mengerti apa yang terjadi di Inggris itu kuncinya. Kekuatan Acemoglu dalam menjelaskan kenapa Inggris maju, tetapi sekaligus kelemahannya di situ saya kira. Nah, dari Belanda hal, pertanyaan terbesarnya dia kemudian berpindah ke Inggris, dan Inggris yang menjadi negara pertama yang demokratis secara kelembagaan. Kan jangan Hmm. lupa di sana kan tradisi kalau Eropa masih absolutis, Perancis, Jerman, apalagi Rusia, Inggris sudah ada sejarah sejak tahun 2015 Magna Carta, di Ya. mana raja dan parlemen sudah mulai negosiasi mencari bagaimana hubungan terbaik antara keduanya. Tapi kan 400 tahun kemudian, kan kita bicara abad 17 nih, terutama pada tahun 1688, di mana Raja Belanda waktu itu, William of Orange, yang kebetulan kawin dengan anaknya Raja Inggris, Mary, James kedua. James kedua Inggris, abad 17, itu Katolik. Sementara Hmm. Mary dan William of Orange itu Protestan. Nah, Inggris umumnya itu mayoritas Protestan. Prancis kan Katolik, Spanyol Katolik. Nah, kaum aristokrat di Inggris pada saat James II berkuasa itu nggak puas. Karena mereka menganggap James kedua ini terlalu dekat ke Prancis yang waktu itu musuh bebuyutannya Inggris. Karena perbedaan agama, jangan lupa. Ini kan abad ke-8 baru 2-3 abad selesai perang agama antara revolusi dan counter revolution ya dalam dalam Hmm. dunia Kristen itu kan. Jadi ada sebab-sebab itu kemudian para aristokrat Inggris di parlemen yang tadi pernah dari Magna Carta sudah mulai terlembaga, itu mengundang William of Orange dan Mary untuk berkuasa untuk memerintah menjadi raja dan ratu di Inggris. Inilah yang disebut dengan Glorious Revolution, revolusi damai. Damai bukan karena tidak ada maksud berperang. Damai karena begitu William Orange datang dengan rombongannya sekian ratus, sekian ribu kapal, itu tidak ada perlawanan dari James II. Dia lari ke Prancis karena banyak hal. Salah satu faktor pentingnya adalah karena John Churchill, kakek buyut Winston Churchill yang ketujuh, Hmm. uh, Perdana Menteri Inggris itu, waktu itu dia masih muda dan kepala pasukan kerajaan. Nah, John Churchill membela William of Orange dan Mary yang sedang melakukan invasi ke London. Jadi James II lari. Nah, William of Orange inilah yang kemudian 1688 ini revolusi lawannya revolusi Prancis seabad kemudian. Kalau revolusi Prancis kan revolusi berdarah yang gagal karena ada Napoleon. Kalau ini revolusi yang damai dan diakhiri dengan penandatanganan Bill of Rights. Jadi pengakuan raja dan ratu bahwa parlemen bukan hanya lembaga kosmetika semata, Hmm. tetapi parlemen memiliki hak-hak khusus dengan adanya Bill of Rights, pengakuan tentang hak-hak dasar tentang kebebasan. Kalau mau perang, tanya parlemen. Kalau mau pajak, tanya parlemen. Jadi pemerintahan kemudian menjadi inklusif dalam Ya. bahasa Acemoglu. Nah, sistem seperti inilah yang menciptakan kepastian hukum, yang menjamin kebebasan awal ya. Kita nggak bisa bilang bahwa ini langsung demokrasi dalam pengertian abad ke-20 dan 21. Inilah cikal bakal demokrasi yang terlembaga. Sekali lagi konsep Acemoglu ini demokrasi sistem politik yang inklusif, elit inklusif, yang menjaga commerce terjadi, yang menjaga kebebasan berusaha dan hak milik terjamin. Nah ini menurut Acemoglu kunci mengapa Inggris yang kemudian menjadi negara industri pertama. Bukan Prancis, bukan Belanda, bahkan mungkin Belanda terlalu kecil hal. Karena setelah Golden Age, ya Jan Pieterszoon Koen yang eranya itu, Belanda kemudian perang agama nggak selesai ternyata. Identitas banyak cabang-cabangnya kaum Protestan, ada Calvinis, ada macam-macam. Sehingga Inggris yang lebih kemudian menjadi terbuka, Inggris yang memimpin,
eh, masuknya era modern dan industri di Eropa. Ya, jadi jangka panjang 100 kita bicara abad 19. Full industrialization, jalan kereta api, mesin uap, mesin tenun. Kemudian dari situ menjalar ya ke beberapa koloni Inggris seperti Amerika Serikat, seperti Selandia Baru, seperti Australia. Itulah yang disebut sebagai negara-negara pertama yang menjadi negara-negara maju dan industrial. Nah, sebaliknya ini negara gagal nih, why nations fail? Kan ini penting nih, yang fail Ya. seperti apa? Kalau kita lihat pada zaman itu, pada saat Glorious Revolution atau abad 17 itu, kan di Asia ada tiga yang terbesar. Kekaisaran Ming di Cina, Mughal Empire di India, dan Ottoman Empire di Asia Tengah, di antara Eropa dan Asia. Tiga-tiganya pada zaman itu jauh lebih kaya dibanding Inggris, Belanda, dan Spanyol. Kan kita bicara Mughal Empire dari Babur ke Akbar. Kita bicara Ming, Ming yang mengiring Zheng Ho, armada Zheng Ho yang menaklukkan Samudra Hindia hal dengan mengirim utusan dan memberi impresi kepada berbagai kerajaan di Nusantara, di Asia, tentang kebesaran Kaisar Ming. Demikian pula Ottoman. 1453, Mehmed II menaklukkan Konstantinopel. Ini kerajaan Romawi Timur yang 1000 tahun dia rebut dengan memakai cannon. Itu kan mereka luar biasa, tapi kemudian fail, menjadi fail state. Mughal hancur dijajah Inggris. Cina 2-3 abad quote and quote dipermalukan, dan mereka sampai sekarang masih merasa agak bitter, agak pedih dengan the humiliation of the kingdom of heaven. Mughal Empire rontok. Ottoman Empire abad 19 menjadi the sick man of Europe, menjadi orang sakitnya Eropa yang kemudian hancur juga setelah kalah Perang Dunia Pertama karena berpihak pada Jerman. Nah, ini ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya. Why nations fail? Why nations, some of them are successful. Acemoglu bagus sekali memberi kita perspektif kesejarahan secara kelembagaan. Bagaimana Glorious Revolution menghasilkan parlemen, kerajaan, dan institusi hukum yang menjamin kepastian, yang melahirkan industrialisasi, yang pada akhirnya kemudian juga dipelajari, diadopsi di Jerman, diadopsi di Perancis, Spanyol, Portugal, dengan sistem yang berbeda-beda. Jerman dan Perancis mengadopsinya dengan sistem absolutis. Hasilnya ya lain lagi, bukan perubahan damai jangka panjang. Di ujungnya Perancis seperti apa, Jerman seperti apa. Itu kan cerita panjang sejarah hal. Tetapi poin dari Acemoglu udah dapat kita bahwa kan kemajuan bukan cuma kebijakan ekonomi, bukan cuma kebudayaan, tapi juga ada kelembagaannya yang menjadi penopang dari kemajuan. Kira-kira itu hal intinya. Nah, itu menarik tuh poin soal kelembagaan ya, soal institusi itu kan memang kata kunci dari tesisnya Acemoglu, Johnson and Robinson, dan itu yang menjadikan juga pertimbangan ke Komite Nobel yang kita bicarakan di awal diskusi ya, Cel. Nah, tetapi kan kalau kita bicara tentang kemajuan, tentang modernitas, tentang apa ya, sejak Renaissance sampai Enlightenment dan seterusnya, dan Glorious Revolution, Industrial Revolution, kan kelembagaan itu salah satu faktor gitu ya. Ada hal-hal lain yang kelihatannya itu tidak mendapat perhatian gitu loh dari Acemoglu, soal peranan ide, peranan aktor, peranan teknologi dan seterusnya. Saya pengen dengar apa catatan Celi tentang apalah ya, mungkin kelemahan dari tesisnya Acemoglu ini. Ya. Jadi buku Acemoglu tetap bagus untuk dibaca. Tetapi kan pendekatan saya kan kayak belajar ilmu politik kan, ada aktor, ada ide, ada revolusi kan, kalau tidak ada aktor revolusionernya ya susah memahaminya kan. Kalau tidak ada ide revolusionernya kan susah memahaminya ya, seperti Glorious Revolution kan. Jangan lupa kalau kita bicara ini, kalau orang politik yang melihat pada ide dan aktor, agency in history, itu kan kita lihat abad 17. Apa sih abad 17? Jangan lupa kita bicara soal apa yang kita sebut dengan enlightenment di Eropa, ya, baik dalam bidang filsafat, ya, kalau di Belanda kan Spinoza, toleransi beragama, kebebasan beragama,
Kalau di Inggris yang sezaman dengan itu lahirnya pemikiran baru dalam politik oleh John Locke misalnya, pemerintahan yang bertanggung jawab dan natural right, hak-hak manusia di dalam sistem pemerintahan. Ada sebelumnya Thomas Hobbes Hmm. membawa, kalau dalam ilmu sains kerasnya ya Isaac Newton hidup pada saat yang sama yang menemukan gravitasi. Jadi saat itu abad 17 itu abad yang sangat menentukan peralihan setelah zaman panjang kegelapan Eropa lah kalau kita mau simplifikasi kan masuk Renaissance abad 13, 14, 15, 16, 17 mulai apa yang kita sebut dengan Enlightenment. Jadi pemikir politiknya, pemikir seninya, pemikir keagamaan filosofnya itu mempengaruhi kaum aristokrat. Nah, yang terpengaruh besar itu kayak aristokrat di Inggris yang berontak kepada eh, raja itu loh. Bukan hanya agama kan. Ini kan ada alasan Hmm. agama Protestan dengan Katolik, tapi kan mereka juga terpengaruh oleh pemikiran John Locke. Mereka terpengaruh oleh pemikiran Spinoza. Mereka misalnya John Locke. John Locke itu kan dokter formalnya ya yang bekerja pada Lord Shaftesbury yang pada suatu kurun menjadi ketua umum Partai Whig. Hal itu yang partai yang menjadi pelopor Glorious Revolution itu gitu, yang meminta hak-hak lebih besar bagi kaum aristokrat di parlemen, yang satu abad kemudian, dua abad kemudian, eh, demokratisasi Inggris dalam pengertian yang kita kenal sekarang, abad 19 dipimpin oleh Partai Liberal, yang tokoh paling terkenalnya kan William Gladstone. Jadi ini kan continuity of history. Nah, itu penting sekali untuk dimengerti. Ide yang menggerakkan perubahan dan tokoh-tokoh Oke. yang berperan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara industrialisasi, Hal, kan ya Acemoglu kan melihat seolah-olah itu terjadi begitu aja. Setelah kita ciptakan sistem hukum yang pasti, property rights yang bagus, politiknya inklusif ya, bukan predatory elit ya. Seolah dengan begitu akan jalan sendiri. Padahal industrialisasi kalau kita lihat kan ada tiga teknologi yang paling penting di abad 18 dan 19. Mesin Hmm. tenun, pertama mesin uap. Ini general purpose technology yang bisa Ya, diterapkan kemudian mesin tenun misalnya sebagai implikasi. mesin mesin uap itu penemunya James Watt, dari James Watt itu Scotland ya, Skotlandia ya. Skotlandia, Thomas Newcomen. Itu kan dua Oke. tokoh yang awal. Kemudian Ya. kereta api itu juga implikasi dari mesin uap, lokomotif yang Hmm. menjadi penarik gerbong panjang. Mesin uap, kereta api, mesin tenun. Itu kan tiga Hmm. jantungnya industrialisasi. James Watt tiba-tiba begitu saja menemukan mesin uap. Kan ini kan ada kompleks interaction bagaimana misalnya mesin tenun. Pertama, jangan lupa pada saat itu, pada saat Mughal Empire abad 17, yang paling kaya itu Mughal, itu karena Hmm. ekspor tenun ke Inggris ke Eropa. Ini mereka memintal dengan tangan, dengan begitu banyak orang di Bengali. Kemudian para entrepreneur Inggris, para teknolog di Inggris melihat bahwa kita sebenarnya bisa bikin nih mesin tenun. Bahwa kenapa Inggris yang memulai adanya mesin tenun, mesin uap, kereta api. Mungkin ada yang bilang di situ ada batu bara. Di situ pertama kalinya energi baru. Batu bara kan yang digunakan untuk dibakar kemudian energinya uap menjadi pendorong. Penjelasannya saya kira sama dengan politik tadi kan ada tokoh, ada Hmm. ide. Dalam dunia industri juga seperti itu hal. Bagusnya Acemoglu memberi kita kerangka kelembagaan, mengerti bagaimana kemajuan terjadi, tapi tidak cukup. Kita harus mengerti kalau politik, perubahan politik, tokoh dan idenya. Kalau industrialisasi kita harus juga mengerti bagaimana entrepreneurship, bagaimana teknologi, bagaimana ekosistem yang membentuk kenapa lahir James Watt Hmm. di Inggris, Jadi Skotlandia. entrepreneurship dan teknologi itu juga terkait dengan soal inovasi ya, soal Inovasi, penemuan-penemuan. kemampuan, ya kayak sekarang lah, kenapa di Silicon Ya. Valley lahir komputer, internet, Mm-mm. Mm-mm. Elon Musk, Steve Jobs, handphone, di tempat yang kecil, kenapa dia lahir di situ? Bukan di Jerman, bukan di Jepang, Hmm. bukan di Cina, bukan di London. Itu kan kita nggak bisa bilang bahwa, oke, kelembagaan penting, tetapi entrepreneurship, ketokohan, kreativitas, satu ekosistem pada saat yang tertentu, perjuangan politik, jangan lupa hal.
Yang Hmm, namanya Glorious Revolution itu kan hasil perjuangan politik. Dia nggak datang begitu aja. Institusi itu kan nggak datang begitu aja. Nanti kalau kita bicara soal Cina, ini contoh yang menarik untuk ya. melihat kekuatan dan kelemahan dari Acemoglu kalau kita melihat soal Hmm, Cina. Tapi hmm, nanti sebagai ekonom, historian of economics bagus sekali Acemoglu. Tetapi mereka yang belajar political history juga akan melihat, oke, sebenarnya pendekatan kelembagaan ini harus didampingi juga oleh pendekatan yang lain. Pentingnya ide, kan banyak buku sejarah juga untuk ya, ya. membahas hal yang sama dengan pendekatan ide, pendekatan aktor, pendekatan perjuangan Itu politik. termasuk misalnya tadi itu ya bahwa bicara revolusi tapi tidak membicarakan orang-orang revolusioner gitu misalnya. Jadi kalau Acemoglu itu revolusi tanpa kaum revolusioner, tanpa ide ini revolusioner, gitu loh. Nah, kita orang politik yang belajar politik kan tahu bahwa Hmm, kemajuan pun kan sebuah perjuangan politik. Dia nggak datang begitu aja mentang-mentang kita kasih kepastian hukum, negara pasti maju. Memang kepastian hukum atau demokrasi is the precondition of hmm, progress. Itu makanya kan dalam literatur ya, ilmu politik dikatakan bahwa demokrasi is very important, it's hmm. necessary, but it is not sufficient. Nggak cukup hanya dengan lembaga yang terbuka, yang inklusif. Harus ada perjuangannya, harus ada kreativitasnya, harus ada entrepreneurnya. Ya, nah itu menarik Jal. Kalau dikaitkan dengan konteks sekarang ya, kan kalau penjelasan dari Acemoglu itu kan institusi yang inklusif, demokratis, akan memunculkan institusi ekonomi yang inklusif juga gitu ya. Ya, Nah ini kemudian orang banyak juga yang mengaitkan atau menunjukkan Cina sebagai counter example, ya. sebagai counter example terhadap tesisnya Acemoglu ini gitu. Bagaimana dengan Cina? Cina tidak ada demokrasi, institusinya ekstraktif, eksklusif, tapi lihat sekarang ekonominya tumbuh, prosper, Ya. banyak inovasi dan seterusnya. Bagaimana itu menjelaskannya, Tel? Ya, memang Cina menjadi enigma buat dia. Ini Fukuyama menulis resensi buku Why Nation Fell pada saat terbitnya itu. Francis Fukuyama sangat bagus. Dia bilang any Hmm. theories that cannot about development that cannot explain the rise of China is not very useful. Tentu saja Acemoglu di bukunya Narrow Corridor berusaha menjawab ini. Dia bilang bahwa ya oke lah Cina memang maju, tetapi apakah dia bisa maju jangka panjang? Jangan lupa kan Acemoglu kan bicara jangka panjang hal. Hmm. Dia akan bicara misalnya Inggris. Kalau katakanlah Inggris mulai industrialisasi abad ke-18, kan berarti sudah sekitar 19, 20, hampir 3 abad dia menjadi negara maju yang stabil jangka panjang ya dengan segala macam perang dunia, perang regional. Amerika kan juga sama. Amerika menjadi terkaya itu kalau nggak salah mulai tahun 1890 ini kalau dalam sejarah ekonomi ya. Jadi sudah lebih 1 abad menjadi negara kaya yang terus-menerus terdepan. Demikian pula sebagian di Eropa. Nah, kalau Cina kan menjadi negara kaya, anggaplah ya, sekarang belum sekaya Amerika. Kan kalau apalagi kalau GDP per kapita, tapi GDP-nya kan udah dahsyat, Hmm. kemajuannya dalam sejarah nggak ada yang mengalahkan kecepatan kemajuan Cina dalam 30 tahun terakhir ya dari segi kecepatan. Tetapi orang seperti Acemoglu bilang ya akan berkata bahwa itu kan baru 3 dekade, baru 4 dekade. Bisa nggak dengan sistem apa? Jangan lupa politiknya Cina ini kan politik bukan cuma eksklusif ini, super eksklusif, sistem politik Super. Leninis ya, Leninis. Ya. Ini kan baru 4 dekade. Ya, bisa nggak dengan sistem politik Leninis yang tertutup seperti itu, dengan kemajuan ekonomi jangka panjang seperti ini? Dia dalam bukunya Narrow Corridor, dia bilang, no, it is not going to happen. At some point, politiknya harus berubah atau ekonominya tidak akan tumbuh lagi. Kira-kira Hmm. itu jawaban konsistennya. Tapi kan orang bilang seperti itu kan sejak 20 tahun lalu. Pada saat Cina mulai berkembang kan tiap tahun orang bilang, nggak mungkin loh, nggak mungkin loh. Ternyata mungkin. Nah ini pertanyaan penting bagaimana ke depan. Hanya sejarah yang menjawabnya ya. Saya cenderung setuju dengan Acemoglu ya bahwa in the long run ini kita bicara in the long run itu Hmm. atau ekonominya tidak akan tumbuh secepat sekarang, ya kan tanda-tandanya sudah mulai muncul,
atau politiknya akan beradaptasi. Nah, memang kalau kita bicara Cina, jangan lupa satu hal. Ini penting banget nih. Bahwa selama 30 tahun, 40 tahun kan 800 juta orang lepas dari rantai kemiskinan yang menjerat. Itu kita syukurin, apapun sistem politiknya lah. Ya. Kita syukurin dong 800 juta orang terangkat dari beban penderitaan, kemiskinan, keterbelakangan. Kan bayangkan di zaman Mao Zedong, 10 juta orang meninggal kelaparan karena kegilaan Mao. Memang kalau kita melihat ke depannya, itu pertanyaan teoritik yang penting sekali. Kan kalau Acemoglu pada intinya bilang, demokrasi growth, demokrasi progress. Kira-kira kayak gitu. Ya, Ini betul. Leninist system in politics, in economics, progress gitu. Ini yang membuat Fukuyama bilang, if Acemoglu cannot explain the phenomena of the rise of China, maybe the use in understanding the real world is quite not enough. Kira gitu hal. Nah, itu kalau soal Cina itu, Tal. Kalau saya mau masih mengaitkan dengan tesisnya Aceh Mukli soal peranan kelembagaan itu kan. Cina itu kan dari segi kelembagaan politik kan nggak berubah ya. Sistemnya masih sistem komunis yang sangat Ya, inklusif, eksklusif ya, super eksklusif. Tapi kan kemudian perubahan leadership itu kemudian menjadikan Cina berubah. ya, Jadi dan ini kurang diperhatikan menurut ya. kelihatannya oleh Acemoglu ya soal perubahan leadership di dalam institusi yang sama itu seberapa jauh bisa mengubah trajektorinya gitu. Ya, Gimana menurut Celi? makanya secara teori di sini orang ilmu politik jadi bilang sama Acemoglu, kaum ekonom sebentar dulu. Institusi politik seperti Sahal katakan tadi kan Partai Komunis Cina nggak berubah. Yang berubah cuma nahkodanya dari Mao. Mao kan gagal 20 tahun. Bukan Hmm. cuma gagal tapi tragis, menyedihkan dan dianggap sebagai salah satu kebodohan terbesar saat itu untuk sejarah Cina ya, di mana mengulang kembali kesalahan Ming melarang perdagangan internasional Cina pada saat dia sudah kuat di lautan kan. Zheng Ho kemudian setelah itu kan nggak ada. Pada saat mau anak-anak mudanya yang mau belajar malah disuruh ke desa-desa untuk langsung berhadapan dengan realitas. Jadi pendidikan hancur. Nah, dan juga pada saat Great Leap Forward juga partai yang sama nih, partai yang eksklusif yang sama memaksakan orang untuk melakukan industrialisasi di gaya tangan gitu loh, bikin besi, panci-panci dikumpulin, jadi kelaparan malahan, kolektivisasi gitu. Nah, kemudian berubah tiba-tiba pada tahun 78 di mana Deng Xiaoping berhasil memenangkan pertarungan setelah Mao meninggal, mengalahkan empat sekutu yang mau mengembalikan era Mao gitu. Deng Xiaoping ini kemudian mengubah Cina. Pertumbuhan yang kita bilang 4 dekade itu diawali oleh Deng Xiaoping. Ini salah satu tokoh terbesar dalam sejarah kalau kita lihat dampaknya ya, begitu banyak orang dipengaruhi oleh kepemimpinan di Cina yang berubah dan tokoh yang seperti Deng Xiaoping yang melihat bahwa Cina tidak boleh lagi uh, melihat masa lalu mengalami penderitaan dan tragedi yang seperti dilakukan di bawah Mao. Jadi dia membuka Cina, tetapi dengan sistem Leninisme partainya ya yang sama Hmm. gitu. Berbeda dengan Gorbachev ya yang waktu itu, ini kan perbandingan yang bagus. Tetapi dia membuka dekolektivisasi ya lahan pertaniannya. Kemudian eh, antara lain dari Lee Kuan Yew ya, waktu itu dia tanya apa yang harus dilakukan di Cina gitu, membuat free trade zone. Ya, membiarkan investasi asing masuk dengan bebas di wilayah-wilayah tertentu yang dia mau coba. Apakah Cina sanggup untuk masuk dunia perdagangan modern? Untung waktu itu ada Hong Kong kan. Hong Kong kan sudah menjadi maju dan Hmm. waktu itu bukan jajahan, sewa Inggris, di koloni Inggris yang disewa gitu. Jadi pintu masuk bagi investasi baru di Cina pada saat Deng Xiaoping membuka pintu Cina itu luar biasa. Ada Hong Kong sebagai jembatan. Nah, singkat cerita, rekor dalam kemajuan manusia secara ekonomi terjadi di Cina selama 4 dekade. Nah, pertanyaannya seperti saya bilang tadi, institusi politiknya sama itu, politik Leninis. Tetapi dengan perbedaan kepemimpinan, perbedaan kebijakan ekonomi, yang satu tertutup dan agak gila sedikit, maunya Marxisme yang nggak jelas gitu, dengan cara mau ya. Deng Xiaoping membalikkan semua itu, membuka free trade zone,
melakukan dekolektivisasi, dan satu lagi hal, mengirim mahasiswa-mahasiswa Cina yang semula hancur pendidikannya oleh revolusi kebudayaan, itu mengirim ke Amerika, ke Eropa. Jadi waktu Deng Xiaoping pertama menjadi pemimpin nomor satu Cina, dia ke Amerika ketemu Jimmy Carter. Salah satu yang dia minta adalah, Mr. President, saya nggak minta apa-apa, tapi kasih anak muda saya visa untuk belajar ke Amerika, belajar ilmu pengetahuan. Nah itu bukan institusi hal, itu Hmm. visi seorang pemimpin. Itu ide kenapa bisa Deng Xiaoping melihat jangan lanjutkan mau. Ya mungkin pengalaman penderitaan. Tetapi kalau Ya. dia tidak terbuka pada ide kemajuan, dia nanya kepada Lee Kuan Yew dari Amerika, dia mampir ke Singapura, ketemu dong. Ini digambarkan dalam biografi Lee Kuan Yew dan tulisan tentang Deng Xiaoping oleh Ezra Vogel. Ini tulisannya sangat bagus tentang Deng Xiaoping dari Ezra Vogel. Bagaimana Deng Xiaoping mau belajar apa sih yang harus dilakukan oleh negara sebesar Cina ini yang dulu pernah maju untuk berkembang. Dia ke Jimmy Carter minta visa bagi mahasiswa supaya bisa belajar anak-anak muda Cina. Dia ke Lee Kuan Yew nanya, what should I do? Nah, Singapura waktu itu udah mulai berhasil hal. Diberi nasihat, ya udah buka dagang aja. Ya, you keep the political system intact first, karena Ah. mengubah ekonomi sekaligus mengubah politik gak gampang. Itu penting tuh. Hmm. Jadi yang Hmm. dia Hmm. ubah adalah ekonominya dulu. Nah, di sini kita tidak bicara Acemoglu lagi hal. Kita berbicara the role of leaders in history, great leaders, big leaders. Beda mau dengan Deng Xiaoping apa? Sistemnya, politiknya sama kok. Tetapi Hmm. visinya, idenya, bagaimana dia menerobos kebekuan berpikir di Cina, itu penting banget gitu. Di sini saya kira Acemoglu-nya agak terbatas, walaupun sangat bagus menggambarkan the history of institutions, tapi historinya kok terjadi begitu saja, datang sendiri Ya. gitu loh. Tidak diperjuangkan, tidak diambil resiko, ada orang yang mengambil resiko agar kemajuan atau paling tidak pintu masuk kemajuan itu bisa terbuka. Itu sebagai orang yang belajar ilmu politik kan penting banget hal, karena Ya. bagaimana kekuasaan dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Itu kan, di mana Hmm. Hmm. ilmu Hmm. dan pengalaman bertemu, di mana kekuasaan sebagai konsep abstrak ya, menjadi sesuatu yang real, yang membantu yang tadi 800 juta orang Cina terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Saya kira ini kita diskusi sudah cukup ekstensif ya, Dari dari Eropa, zaman Asia. zaman Spinoza, Glorious Revolution di Inggris sampai Cina dan semuanya kita bahas. Oke, terima Baik, kasih Rizal Malarangeng atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di podcast diskusi buku Freedom Institute berikutnya. baik. Makasih. Sip.